Awal Januari lalu pernah ditenderkan untuk membangun sirkuit Formula E oleh Jakpro atau Jakarta Property, perusahaan di bawah BUMD Pemda DKI Jakarta. Jakpro ini ditugaskan mengelola pagelaran Formula E yang mubazir itu. Tapi kabarnya nggak ada satupun perusahaan-perusahaan swasta yang mau daftar untuk mengikuti tender tersebut. Lantas, Jakpro mengumumkan tendernya gagal dan akan dibuka tender ulang. Kita bertanya nggak sih, kenapa nggak ada perusahaan yang mau ikutan tender? Ya wajar aja sih sebetulnya mendaftarkan diri di tender pembangunan sirkuit Formula E itu seperti menyodorkan tangannya ke dalam bara api. Siapa juga yang mau melepuh sementara keuntungannya secuil. Untung belum tentu, buntung sudah menanti. KPK misalnya udah menelisik masuk menguliti proyek Formula E ini karena memang banyak banget kejanggalannya. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal dipanggil sama KPK. Kabarnya Dino adalah orang yang memperkenalkan manajemen Formula E ke Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Misalnya ya, yang ditelisik KPK tuh soal uang komitmen fee sebesar 560 miliar yang udah dikeluarkan Pemda kepada pihak Formula E katanya. Kenapa katanya? Karena juga masih samar-samar, tapi yang pasti duit itu sudah keluar. Sementara kalau kita lihat di Montreal, Kanada, pemerintah kota tersebut hanya cukup mengeluarkan uang 18 miliar saja sebagai komitmen fee untuk melaksanakan Formula E. Emang sih saat ini belum bisa KPK menyatakan ada unsur korupsi. Kenapa? Karena program Formula E belum terlaksana. Sementara kalau memang programnya nanti gagal yang rencananya akan digelar Juni, kemungkinan besar orang kayak Anies akan terseret ke penjara. Dia harus mempertanggungjawabkan duit ratusan miliar yang udah dihambur-hamburkan atas nama komitmen fee Formula E. Jadi, posisi proyek balap Tamiya sekarang ini semacam lobang jarum. Apakah Anies bisa lolos dari rompi oranye? Mulanya sih, proyek ini mau dijadikan mercusuar untuk mendapatkan perhatian publik. Makanya Anies merencanakan menggelar Formula E saban tahun. Proyeknya direncanakan 5 tahun. Dari mulai tahun pertama sampai tahun terakhir. Setelah itu mendapat kepelokan masyarakat dan kemudian tahun 2024 dia maju sebagai gubernur. Tapi ketidakbecusan dan kondisi pandemi membuat semua rencana itu buyar berantakan. Sementara duit udah dikeluarin. Akhirnya saat ini mau tidak mau proyek Formula E itu cuma jadi proyek asal ada, asal terlaksana. Kalau tidak terlaksana, resikonya mereka semua harus mempertanggungjawabkan duit yang sudah keluar dan penjara KPK menanti. Singkatnya, apapun kondisinya, event balap Tamiya harus terlaksana. Kalaupun nanti yang terlaksana cuma 2 mobil muter-muter doang, yang penting terlaksana. Tapi ya banyak sih orang yang sadar, mereka nggak mau dikorbankan hanya untuk menambal kecerobohan seorang gubernur. Makanya tender proyek pembangunan sirkuit itu nggak ada perusahaan swasta yang mau ikut-ikutan. Mereka ogah dijadikan tumbal proyek pesugihan politik seperti ini. Bukan hanya pihak swasta loh yang nggak mau, mungkin juga nih ya orang-orang di Jakpro sendiri, BUMD yang ditugaskan untuk menggelar Formula E juga sadar posisi mereka bisa dijadikan tumbal. Mereka tidak mau dijadikan tameng demi menyelamatkan seorang Anies Baswedan. Jangan heran jika kemarin kita dengar berita Project Director Sportainment Jakpro Muhammad Maulana mengundurkan diri dari jabatannya.
Maulana adalah orang yang ditugaskan memimpin proyek foya-foya ini. Bukan cuma Maulana loh. Direktur Keuangan Jakpro, Yuliantina Wangsawiguna, ia juga milih melepaskan jabatannya. Wajar juga, ketimbang dia tiap hari deg-degan kapan waktunya diminta keterangan KPK, mendingan mundur. Ketimbang ditumbalin, mendingan gak usah ikut-ikutan. Begitu mungkin cara berpikirnya. Nah, saat ini demi proyek penyelamatan itulah akhirnya pemenang tender pembangunan sirkuit balap Tamiya diumumkan. Meskipun awalnya nggak ada perusahaan yang mau memegang bola panas itu. Lantas siapa pemenangnya? Ternyata pemenangnya adalah Jaya Konstruksi. Perusahaan ini adalah BUMD juga milik Pemda DKI. Induk usaha Jaya Konstruksi adalah PT Jaya Ancol. Dan PT Jaya Ancol baru kemarin pinjem duit di Bank DKI, BUMD DKI juga 1,2 triliun. Karena orang pada nggak mau diseret jadi tameng penyelamatan kekacauan yang dibuat Anies ini, terpaksalah mereka beramai-ramai melibatkan BUMD di bawah Pemda DKI untuk ikutan juga ngambil resiko jadi tameng hidup keputusan yang sudah terlanjur dibuat tanpa isi kepala itu. Singkatnya gini nih ya, yang punya program Formula E adalah Gubernur Anies Baswedan. Yang melaksanakan adalah Jakpro, BUMD milik Pemda DKI. Yang membangun sirkuitnya adalah Jaya Konstruksi, anak perusahaan BUMD milik Pemda DKI juga. Dan sampai saat ini tidak ada perusahaan swasta yang mau ikutan jadi sponsor. Jadi dari Anies oleh Pemda untuk Pemda menjadi sorotan KPK. Kembali ke soal mundurnya banyak pejabat, di era kepemimpinan Anies Baswedan ini bukan hanya terjadi di Jakpro loh. Yang jelas-jelas memang Jakpro sedang ada dalam tungku pembakaran sehingga pelan-pelan akan merasa panas. Ada serenceng pejabat Pemda DKI yang mengundurkan diri di zamannya Anies. Saya sebutin ya, Kepala Badan Pengelolaan Aset Pemda DKI, Pujiono, dia mundur. Kepala Bapeda DKI, Sani Anafari, dia juga memilih mundur. Kepala BPBD Subejo mundur juga. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kelik Indrianto, dia juga memilih mundur. Dan ada juga Kepala Dinas Pariwisata Edi Junaidi, termasuk Kepala Bapeda Sri Mahendra. Semua memilih mundur ketimbang dijadikan tumbal para pesugihan politik. Kita nggak tahu alasan mereka mundur dari jabatannya. Kabarnya, ini kabarnya loh, menjadi pejabat Pemda di era Anies memang beresiko sangat tinggi. Para pejabat itu takut ditumbalkan kalau ada apa-apa. Sementara yang menikmati melimpahnya APBD DKI bukan mereka, tapi orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan Gubernur DKI. Itu yang mereka khawatirkan. Kita masih ingat kan kasus tanah untuk proyek DP rumah 0% yang akhirnya memasukkan beberapa orang ke penjara. Padahal mungkin saja orang-orang itu cuma boneka. Ada skenario di belakang mereka, orang yang lebih menikmati proyek itu. Jadi saya sih membacanya wajar ketika Pemda DKI mau melakukan lelang jabatan untuk 17 posisi penting. Para pegawai Pemda nggak ada yang mau ikut. Sampai dipaksa-paksa untuk mendaftarkan diri, mereka tetap ogah. Ini mirip ketika Jakpro menggelar tender tadi. Tender pembangunan sirkuit Formula E. Nggak ada perusahaan swasta yang mau terlibat. Jadi mungkin ya orang-orang Pemda, pihak swasta, mereka sudah sadar mereka nggak mau jadi tumbal politik pesugihan seorang gubernur. Bagi saya juga melihat Formula E ini hanyalah jenis pesugihan untuk maju ke
Pilpres 2024. Dan nggak ada yang mau jadi tumbal. Mendingan jagain lilin di dalam baskom. Pas ditiup, babinya hilang. Saya hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.